Selamat malam menjelang pagi, menyaner semuanya. Salam Mojo Percoyo. Salam menyan. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nusantara seri Kayangan Ngejowantah episode 304 dengan judul Saestu Ngepang. Sebelumnya saya akan disclaimer dulu bahwa apa yang akan dibahas di IG Live kali ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya ya ngapain juga, karena ini cuma dongeng. Halo Mas. Halo Mbak. Nah, bisa. Masih ngantuk Mas? Masih Mbak. Masih belum pulang. Pulang. Iya Mas. Oke, sebentar Roming masih invite Mbak Vicky belum masuk. Sempat merem tadi Mas. Ya lumayan Mbak. Lumayan melek. Halo Mbak. Mbak. Masih on Mbak? Aman. Sudah Aman. nyicil, aku tadi sudah nyicil tidur. Oke, baiklah kalau begitu untuk mempercepat, ayo kita, karena ini episode percepatan juga. Wow. Jadi, monggo. Amazing. Ini yang udah di-approve minggu lalu sama Mas. Mulai Hari ini ya? ini. Yang di Ya. mulai ini ya Mbak yang dimajuin ya? Ya, betul. Yang episode 900 berapa gitu kita majuin. Oke, monggo Mbak Vicky. Bentar Monggo. Mbak Oming. Chat Mbak Oming mana? Sebentar. Oke. Mas lagi di ketinggian berapa nih Mas? Berapa ya? Berapa senti? Berapa mdpl Mas? Paling 1 meter Mbak. 1 meter. Di atas lantai. 1 meter di atas lantai. Nggak nyampe di 50 meter. 50 cm di atas lantai. Oke, nanyanya mdpl Mas. Oh, nggak tahu kalau DPL Mbak. Nggak tinggi yang jelas. Di jamnya. Oke, monggo Mbak Vicky yang pun siap. Monggo. Udah 304 ya Mbak ya? Oke. Atlantis series ke-304. Saestu Ngepang. Slide 1, dalam bahasa ARC, pang itu bisa berarti dahan atau ranting. Ya, tapi lebih cocok ke dahan sih. Kalau ranting kan biasanya juga dikatakan pang. Lanjut Mbak. Tapi pada dasarnya bisa merupakan cabang. Cabang yang besar, bukan cabang yang kecil. Biasanya gitu. Lanjut Mbak. Tapi di atas ya, bukan akar. Lanjut Mbak. Oke. Maka ngepang bisa berarti bercabang. Bercabang yang gede. Lanjut Mbak. Tapi ngepang kalau dibaca agak lain bisa berarti menata rambut ngepang. Aku tahu gitu, aku ngepang Mas tadi. Ngepang bukan ngepang ya. Beda. Oke. Slide kelima. Dan yang biasanya ngepang itu yang biasanya ngepang itu tanaman dan pepohonan. Ya, kalau orang ngepang aneh sih. Lanjut Mbak. Terutama tanaman berkambium. Ya kalau tanaman yang tidak berkambium kan biasanya cuma lurus-lurus aja. Lanjut Mbak. Karena kalau tanaman yang tidak berkambium atau yang monokotil biasanya lurus ke atas. Dan yang aku bingung tuh kalau dikatakan padi makin berisi makin merunduk ya. Karena kalau padi itu kalau nggak dibunuh nggak akan pernah merunduk sih. Padi makin berisi itu makin tegak. Coba aja kalau nanam padi terus air dan pupuk masih dikasih terus pasti nggak akan merunduk. Lanjut Mbak. Iya. Suaraku aman nggak ya Mas? Aman. Suaraku? Aman sih. Aman. Suaraku Mbak, oke. aman. Nggak ada kayak ngeredek gitu, nggak ada ya? Kotak-kotak nggak ada? Nggak ada. Oke. Aman. Slide ke-8, tapi di bagian paling atas justru ngepang. Ya karena pada ininya toh. Apa tuh namanya? Pada daunnya. Lanjut Pak.
Jadi tanaman monokotil itu agak tidak adil. Ya, karena di atas boleh ngepang, bawah enggak. Lanjut, Mbak. Karena yang di bawah tidak boleh ngepang. Tapi yang atas boleh. Lanjut, Mbak. Tapi yang di atas ngepang dan malah mengarah ke bawah. Ngepangnya aneh sih kalau mereka. Yang ngarah ke atas cuma sementara ketika masih apa tuh namanya? Ya gitu deh. Kalau padi itu kalau bijinya ngepang deh, daunnya nggak bijinya lurus tapi daunnya ngepang. Lanjut, Mbak. Padahal yang di bawah tidak boleh ngepang dan harus mengarah ke atas. Ya, karena yang di bawah bukan di atas, Mbak. Lanjut, Mbak. Jadi bagian bawah dipaksa menyangga yang atas. Ya, seperti itu. Jadi yang bawah kudu gelem kabotan. Lanjut, Mbak. Dan yang atas boleh ngepang sementara yang bawah tidak boleh ngepang. Tapi harus nyonggo sing ngisor, yang dhuwur. Lanjut, Mbak. Pokoknya hanya nyangga yang di atas. Dan nggak boleh protes. Lanjut, Mbak. Dan buah juga ada di atas. Jadi kalau mau dapat buah tetap tidak bisa karena di bawah emang nggak ada buah. Lanjut, Mbak. Seolah-olah buahnya tidak boleh disentuh oleh yang nyangga. Seolah-olah hanya untuk yang di atas. Lanjut, Mbak. Jadi yang nyangga seperti wajib ngaplo saja. Domblong.com. Lanjut, Mbak. Bahkan makin ke bawah yang nyangga juga makin kecil. Ya, seperti itulah. Lanjut, Mbak. Maka akarnya serabut. Maka tidak mungkin akarnya tunggang karena makin ke bawah harus makin kecil. Lanjut, Mbak. Akarnya bukan serambut loh ya, Ya, serabut bukan serambut. Lanjut, Mbak. tapi akarnya serabut. Lanjut, Mbak. Penting banget nih tiba-tiba IPA gitu. 23 karena serabut ya jelas serabutan. Itu udah jelas. Lanjut aja, Mbak. Karena yang kecil harus menyangga yang besar. Yang sistem piramidanya masih kebalik. Lanjut, Mbak. Dan semua harus diupetikan ke yang atas. Maka yang nyari makan kan yang bawah, tapi yang makan yang atas. Lanjut, Mbak. Dan yang atas menyimpan untuk yang bisa ke atas. Jadi yang nggak bisa ke atas nggak kebagian. Lanjut, Mbak. Tapi ke atasnya juga tidak terlalu atas. Atas pada posisi atasnya pohon, berarti bukan jauh di atas pohon. Lanjut, Mbak. Maka tanaman seperti itu memang klop dengan opo-opo. Lanjut aja, Mbak. Apa itu opo-opo? Ya, apa? HP, Mbak. Merek HP. Oke. Maka tidak akan ada di ketinggian. Lanjut aja, Mbak. Adanya di bawah tapi sok tinggi. Ya, gitu deh. Tetap tidak aku entah aku yang desa apa gimana ya, aku yang Cooper atau gimana ya, aku kalau selama naik gunung itu di puncak gunung nggak pernah loh nemuin ada pohon kelapa. Iya, nggak ada emang. Waktu kita ke Ciremai kan nggak ada ya kelapa ya. Emang aku Indah diajak Kilat. mas. Oh iya, lali. Diajak wong. Iya, oke. Emang nggak ada. Tapi semakin ke atas tuh kok malah semakin kerdil. Kenapa ya mas? Itu ya, makin ke atas makin kecil kan pohonnya biasanya makin ke atas. Hmm. Terutama di ketinggian sekitar 2000 mdpl itu biasanya pohon mulai mengecil gitu kan. Mulai. Nggak apa. Itu mumpung lagi ngomongin apa ini? Nah kan sesuai dengan ini, Mbak. Dongengnya dongengnya ini ya sesuai dengan piramid kan juga begitu kan, makin ke atas makin kecil bukan makin gede. Kalau ke atas makin gede berarti arep jomplang gitu kan, Mbak. Benar. Oke, udah 30 mas. Ya udah 30, jadi aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Jadi menyaner jangan pernah percaya sama ARC.
aneh kalau percaya, aku tuh bingung ngomong aja percaya tuh percaya gitu. Jangan percaya ya. Jangan Ayo percaya Mbak. sama sekali. Sama 2 kali, sama 3 kali, 4 kali, jangan mas. Hmm. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke. Ada berapa Ini disclaimer Mbak? disclaimer-nya ada 1, plus-plusnya ada banyak, Mas. Satu tuh dari siapa? Kiriman dari surprise aja deh, Mas. Ada surprise tuh. Surprise. Super S. Surprise. Oke, Mas. Ya. Oke Mbak. Oke. Percaya jangan. Kalau nggak percaya bagus. Itu disclaimer-nya panahan, tapi kok jangkrik ya, Mas? Panahan jangkrik Mbak, berarti Mbak. Terima kasih nih kiriman disclaimer-nya. Dari Mas Rafael ya. Oke. Sampun, Mas. Monggo untuk dongengnya malam ini napi Mas yang 30, Mas. Malam apa? Dini hari, Mas. Ini kan masuk buku wayang ya Mbak. Buku wayang itu dewane Betari Sri. Tapi ini Sri modelku ya Mbak. Jangan dianggap Sri mungkin yang orang di luar sana pikirin gitu. Karena kalau aku itu, kalau di desa terutama di tempatku itu kalau ngomong Sri itu mesti ngomongnya Seri. Berarti tidak ada huruf E di tengah, huruf E di depannya S, antara S sama R gitu loh. Sri. Jadi kalau ada Dewi Sri pasti ngomongnya Dewi Seri gitu. Kalau di tempatku di daerah Jogja yang di daerah desaku loh. Tapi kalau di tempat lain nggak tahu. Di tempatku kalau ngomong begitu. Kalau di tempatnya Mbak Omeng gimana? Kalau ngomong Sri, ngomongnya Sri atau Sri? Kami, Mas. Di sini juga ada temen juga atau keluarga ada yang namanya Seri. Kalau di tempatnya Mbak Vicky gimana? Rada melengkik Mas biasanya. Sri kayak dipanggil gitu loh Mas. Tapi anak huruf E-nya nambahi ya? Sri. Anak ini tapi ini nggak terlalu dominan. Kelihatan. Ya, nggak terlalu dominan. Ya. Kan ada lagu-lagunya Mas. Kapan Bali? Si Sri. Nggak tahu Mas, aku masih nggak tahu. Nggak tahu, aku jelas nggak tahu kalau lagu yang ini. Nah, kalau kita ngelihat dari di fisika nih, kita mengenal ada rangkaian paralel sama rangkaian seri gitu kan. Rangkaiannya Dewi Sri gitu. Kalau paralel itu kayak tanda sama dengan gitu loh, jadi garis lurus gitu. Jadi ya itu paralel gitu. Di garis lurus itu berarti ya paralel gitu. Jadi di sini tuh yang mungkin tapi ini dongeng loh, jangan dipercaya ya. Jadi Iya. Nggak aku percaya Mas, tenang. ketika perang membesar, kan pasti akan ada korban. Dan yang jadi korban itu ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Jadi yang tidak hidup berarti mengkoyo menungso, jadi artinya tinggal bayangannya, tinggal itunya lah. Apa namanya tuh? Yang bisa membuat penampakan-penampakan gitu. Dan kalau diurut dari penampakan yang terjadi, maka di sini itu
penampakan itu akan dimulai dari pada saat mereka belum bisa bertindak sampai setelah mereka bisa bertindak gitu. Dan karena keberadaan si wayang ini yang pada dasarnya itu hmm, kaya menungso ya, dudu menungso, kaya menungso, ini bekas menungso gitu. Jadi mungkin dapat dikatakan yang paling cocok lonceng pacaran gitu kan. Nah, ini kalau sudah mulai muncul dalam jumlah sangat besar dan dalam kondisi perang, maka akan terjadi kondisi seri, akan terjadi kondisi berimbang antara sesuatu yang didasarkan atas teknologi maju dengan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan teknologi maju. Tapi itu masih belum masalah ketika masih pada posisi seri karena apa ini yang satu dan lagi belum bisa mengadakan pukulan balik atau hanya bisa meden-medeni tok gitu. Tapi kan jangan salah bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak bisa memegang benda. Bisa memegang benda. Tapi memegang bendanya butuh latihan dan ketika sudah latihan dia bisa memegang benda, maka dia bisa pegang senjata. Itu namanya kelawu, seperti itu bongso kelawu muncul. Ya kalau sudah bongso kelawu muncul, itu sudah tidak seri lagi karena itu berarti sudah sedono gitu kan, sudah sedono panggonane wong sedo gitu kan. Kalau perang sudah pada posisi pasukan kelawu muncul atau pasukan sedono muncul, itu berarti sudah saatnya ini ya. Kalau tadinya kan godong itu KO sama teknologi. Nah ini mulai teknologi akan KO sama kelawu. Sementara mungkin gitu ya, tapi ditambah Kita dengan ini ada cerita tentang ini tuh yang minggu lalu tak ulang dikit ya bahwa Sang Mahaprabu Kameswara itu kan sangat tahu persis atau Pangeran Papa itu tahu persis bahwa nanti yang pegang Jonggo itu putranya sih. Maka diberi nama Sri Aji Joyoboyo. Dan Sri Aji Joyoboyo itu kalau memperkenalkan diri pasti Engson Aji gitu. Nggak pernah memperkenalkan diri Engson Joyoboyo itu nggak pernah. Pasti ke aku selalu begitu ya, tapi nggak tahu kalau ke yang lain. Dongengnya. Jadi jangan benerannya loh ya, dongengnya. Nah, yang jadi perkara itu adalah ketika nanti mulai munculnya boyo atau bahaya atau boyo, boyo. Nah, di Jawa kan biasanya kalau ngomong bahaya kan boyo, beboyo. Nggak pernah ngomong bahaya kalau di Jawa sebenarnya. Tapi nggak tahu kok tiba-tiba ada huruf H di tengah itu kapan munculnya gitu. Harusnya kan boyo bukan bahaya. Nah, makanya ketika pas si boyo ini muncul dan boyo yang digambarkan oleh Sang Hyang Brodoro Wisnu ya berarti ngikutin kulitnya Brodoro Wisnu ya berarti warnanya hitam gitu karena boyo hitam muncul itu berarti anu apa namanya bentar lagi anak boyo kelangan untu telu gitu gigi telu gitu dan mendadak ompong mas ya. mendadak ompong karena giginya berkurang 3 gitu. Tinggal Dan 3 nggak? tinggal 3 tapi yang 3 mau dibalangke mbak tapi Oh, untuk balangke harus ada alasannya toh mbak. oh, iya. Alasannya aku tidak bisa mengutarakan di sini, tapi itu akan kelihatan alasannya di buku Dukut. Iya. Alasannya akan kelihatan nanti di buku Dukut akan jelas terlihat itu kenapa itu akan dilempar gigi 3 itu. Itu ada di buku Dukut alasannya. Karena ada yang eh, ini Mbak, apa namanya? Ngomongnya Ini, mungkin naik bab ya. ini, Mbak, aku kena anu Mbak, apa gini nih. Nah, ana Bambang. oh ini Bambang. isinya aja deh.
Karena ada alasannya kan kelihatan di buku Dukut, sehingga Wahyu Purbojati harus turun di buku Watu Gunung, Mbak. Karena nanti Bathara Yamodipati akan ngambil sesuatu di buku sing kakean dosa itu, Mbak. Dosa atau ya gitu kan. Gitu. Ya, semoga tidak ada yang paham gitu. Tapi mungkin Mbak, bisa diputar ke yang ini, Mbak. Apa namanya? Mulai dari wayang yang itunya Sri Aji Joyoboyo, terus buku wayang sama itu apa yang kelawu itu, Mbak. Iya. Langsung ketiganya sekaligus nih Mas. Langsung aja, Mbak. Jadi biar aku gak usah cerita meneh gitu nanti. Jangan dong. Tetap mesti, enggak mesti sih, terserah Mas saja. Niki, judulnya Zaman Sabdaning Joyoboyo. Versi ARC ya, versi dongeng ARC. Jadi ini dongeng loh ya, jadi jangan dianggap beneran itu dulu. Zaman Sabdaning Joyoboyo oleh Agung Bimo Sutejo, Budo Kase, 4 Maret 2026. Dalam nama wilayah, kita mengenal kata Surabaya. Surah ada yang mengartikan tempat, dan baya itu artinya ya buaya. Namun ada yang mengartikan surah adalah ikan hiu. Tapi dalam bahasa di ARC, surah dari kata Mahesa Surah atau makhluk aldoko yang berkepala kerbau dan berbadan manusia. Jadi dalam bahasanya ARC, Surabaya adalah tempat di mana Mahesa Surah dan Baya atau buaya berperang. Dalam nama-nama raja di tanah Jawa ada Sang Mapanji Sri Aji Jayabaya, Sang Mahaprabu Sri Kameswara atau Pangeran Papak, ayah dari Sri Aji Joyoboyo, sangat paham bahwa besok anaknya yang akan memegang jongkonya Nuswantoro. Ingat lo ya, Nuswantoro itu bukan Nusantara. Karena kalau Nusantara, ARC nggak tahu apa artinya. Baya adalah buaya, dan buaya adalah hewan yang hidup di perairan, tapi sering berjemur di daratan. Buaya juga sering mengincar mangsanya dari kedalaman perairan. Jadi, Sang Mahaprabu Kameswara sebenarnya ingin mengingatkan, jika jongkonya sampai, maka akan ada buaya yang menyerang dari kedalaman. Dan penyerang itu berwarna hitam, sesuai dengan kulit dari Sang Mapanji Sri Aji Joyoboyo. Maka, Sri Aji Joyoboyo lebih senang dipanggil Aji daripada Jayabaya. Dan serangan itu akan sangat fatal, sehingga harus ada yang mengatasi demi keselamatan Arcopodo dan berjalannya Cokro Manggilingan. Karena setelah zaman Kolobendu, harus ada zaman berikutnya. Jadi zaman tidak boleh terhenti, karena sabdo dari Sang Hyang Kawitan tidak pernah ada sabdo penggulungan jagat Triloka Bawono. Maka zaman di mana buaya hitam muncul itu artinya zaman Kolobendu benar-benar sudah di ujung. Maka Sang Siliwangi yang diberi kekuatan oleh Wahyu Purbo Sejati akan mulai membuat Sungsang Buwono balik. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya kayak lo wae alamnya. Berikutnya, yang wayang dulu tapi kelawu Mas. Wayang dulu, Mbak. Karena urutannya terjadi wayang dulu, baru terjadi kelawu, Mbak. Oke. Wayang Andamel Sri oleh Agung Bimo Sutejo, Sukro Palguno, 6 Maret 2026. Rangkaian listrik ada 2 jenis pola rangkaian dasar, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Paralel itu artinya sejajar, jadi akan ada yang akan mulai jadi sejajar. Karena mulai ada yang paralel, maka akan ada yang seri. Dan dalam bahasa Jawa, seri sering dibaca sri. Jadi, keberadaan wuku wayang yang dewanya Batari Sri sering disebut juga Batari Seri. Wayang adalah bayangan.
Jadi bukan sesuatu yang mempunyai raga. Dan bayangan pasti akan berwarna gelap dan bukan berwarna putih. Maka jika para wayang atau mantan manusia atau bukan manusia sudah mulai ikut dalam berperang, maka perang menjadi seri atau sri. Maka wayang kulit yang dilihat bayangannya, karena merupakan contoh bahwa besok akan ada dongeng bayangan yang berperang. Jadi di sini akan mulai ada pertunjukan bahwa bayangan itu beneran ada apa tidak. Karena bayangan itu duduk menungso, tapi bekas menungso. Jadi yang mau menungso. Maka para pasukan bayangan, apakah bisa sejajar kekuatannya dengan pasukan berteknologi maju? Karena seharusnya akan mulai seri atau seri. Kekuatan antara teknologi dan duduk menungso, tapi bekas menungso. Jadi yang mau menungso. Dan di buku wayang seharusnya mulai terlacak keberadaan pasukan bayangan yang akan menghabisi para pasukan teknologi tinggi. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lo wae alamnya. Satu lagi, Lau ing Palagan. Lau ing Palagan oleh Agung Bimo Sutejo, Sukro Palguno 6 Maret 2026. Lau itu artinya menjadi abu-abu, dan abu-abu itu adalah warna setelah hangus. Jadi hangus itu belum selesai, karena titik selesai ya ada di abu-abu. Namun ada juga pasukan abu-abu, yang artinya pasukan yang sulit dikatakan itu manusia atau bukan manusia. Pasukan Kelau adalah pasukan dari pasukan wayang yang sudah mulai ahli. Jadi pasukan Kelau bisa membacok tapi tidak bisa ditembak dan dibom. Bahkan di nuklir juga tidak akan mempan. Maka lebih tepat pasukan Kelau adalah pasukan yang sudah sedo atau meninggal. Pasukan Kelau itu berada di tempatnya yang sudah meninggal, maka dikatakan sedono atau tempat pasukan Kelau. Dan pada saat pasukan Kelau muncul, maka penyebaran pasukan Kelau akan sangat cepat dan tidak bisa dicegah oleh teknologi apapun, kecuali menyan. Tapi menyan juga harus disertai tindakan yang tepat. Jadi bukan membakar menyan lalu berhalusinasi seolah-olah Kelau pada pergi. Jadi awal bencana akan terjadi jika Kelau mulai datang ke pertempuran. Maka semenjak zaman Sri Aji Joyoboyo, sebutan Mapanji atau Mahapanji yang artinya Maharaja diganti menjadi Mahaprabu. Karena di zaman Joyoboyo nanti akan ada yang menaklukkan para Kelau agar tunduk dan jadi abu. Maka kata Panji berubah jadi Prabu. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lo wae alamnya. Mas. Terus dongengnya gimana, Mas? Dongengnya ya sudah, Mbak. Kan udah jelas dari cerita itu bahwa dongengnya loh, Mbak. Ya, jangan dilihat di kenyataan loh, bahwa akan ada pasukan Kelau. Kalau masih sampai pada wayang, mungkin hanya bisa jadi memedi tok, Mbak, karena hanya bisa menakut-nakuti saja, karena belum bisa ngambil senjata. Tapi kalau udah Kelau, dia bisa ngambil bedil, nembak, bacok, dan sebagainya udah bisa. Bang juga bisa. Dan kalau ditembak nggak bisa. Ditembak nggak bisa tembus. Tapi bisa bacok, bisa nembak. Gitu. Dongeng loh itu. Jadi lihat aja nanti kalau pasukan Kelau udah ini, ya orang bakal bisa diatasi dengan teknologi yang dimiliki oleh negara yang katanya super teknologi gitu kan. Kapok dengan Kelau nanti. Tapi Kelau ada yang bisa ngalahkan nanti, tapi bukan teknologi. Iya, Mas. Tapi Niki dengar-dengar juga pasukan yang dari Niku juga yang dari gini pihaknya ya nggak usah dibahas deh Mas, nanti mungkin khawatir. Nggak usah dibahas ya Mas. Tapi alasan bahwa akan keluarnya gigi 3, persneling 3 gitu. Kan kecepatan itu kan biasanya kalau persneling 1 itu baru dinyalain, jalan pelan gitu, terus nambah persneling 2, persneling 3 gitu, Mbak. Persneling 3 itu akan keluar ketika ada alasan. Nah, alasannya adalah ada di dugut gitu kan, Mbak. Tapi mungkin namanya dugut gitu. Dalam baik ngomongnya ngendikanya gitu kan, dugut bukan dugut. Gitu ya, Mbak. Iya, Mas.
Aduh, selalu lucu. Maka dewannya ya si Bathara Sakri atau si Bambang Sakri. Tapi kalau aku punyanya Bang Sakri, Mbak. Gimana? Terus, Mas? Udah, Mbak. Udah. Kalau frustran ngantuk nggak tidur aku, Mbak. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu deh. Nanti yang di 60 lagi dongeng lagi nih, Mas. Ge. Iya. Kita lanjut ke slide aja ya. Monggo Mas dan Mbak. Mbak Vicky, monggo. Oke. Slide ke-31, padahal tetap di bawah. Lalu tadi ceritanya apa? Pokoknya lanjut aja, Mbak. Ceritanya kuwi perkara yang dhuwur ngono. Seolah sanggup menahan badai. Padahal mentiung kalau kena badai. Lanjut, Mbak. Padahal yang menahan yang kecil dan di bawah. Nah, yang di atas cuma bisa mentiung tok. Lanjut, Mbak. Dan buahnya juga sering membuat deg-degan. Ya, kalau jatuh kena kepala, ya udah deg-degan apa, Mbak? Lanjut, Mbak. Oh, oke. Karena kalau jatuh menimpa kepala bisa berbahaya. Bisa jadi boyo, Mbak. Maka kalau dekat dengan tanaman seperti itu jelas bisa berbuaya, gitu Mas ya. Sekarang gitu deh. Oke, lanjut, Mbak. Maka lebih pas dikatakan rabuaya ta, gitu. Raboyo toh, gitu. Rabuaya toh. Lanjut, Mbak. Ya kalau rabahaya ya bikin deg-degan saja. Jadi kalau ada angin gede dan ada buahnya banyak, hati-hati aja kalau di bawahnya, jangan tidur di bawahnya. Masalahnya kalau kejatuhan nggak apa-apa, kalau enggak Iya. di Tapi kelapanya. kapan itu kayaknya sempat ada kejadian kecil aja itu ngefek gitu loh Mas, apalagi gede buahnya. Ayo, dan berat kan. Dan dari ketinggian yang lumayan lagi. Benar. 39, karena yang di atas kalau jatuh akan jadi belara atau klop opo-opo. Ya apa-apa gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena deg-degannya ada di atas. Ya karena kalau udah di bawah jadi kelopo, Mbak. Lanjut, Mbak. Yang di atas deg-degan karena khawatir yang kecil di bawah nggak mau atur pisungsong ke atas. Jadi mungkin memang harusnya nggak perlu sih. Lanjut, Mbak. Karena yang di atas nggak bisa cari makanan sendiri. Di sana jaluk semi ngisor. Lanjut, Mbak. Yang di atas nggak bisa nahan angin sendiri. Nah, kalau nggak ada yang di bawah, dia sudah nggak tahu kemana tuh, Mbak. Lanjut, Mbak. Dan yang di atas pada jegrak dan rawan jatuh. Makanya sering ada apa namanya daunnya satu rangkaian itu yang jatuh. Lanjut, Mbak. Maka yang di atas buahnya bisa dibuat blondo. Itu lanjut aja, Mbak. Dan mengambilnya harus diputar. Terus ditarik turun gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena yang di atas nggak akan mau menyerahkan kalau nggak diputar sampai putus. Itu ceritanya wet kelapa loh ya. Lanjut, Mbak. Iya Thomas kan engkong jelas kayak kelompok lo tak pikir-pikir. Oke. Kita lanjut 48. Karena kalau cuma ditarik belum tentu mau turun. Ya, belum tentu. Tapi kalau diputar bisa, Mbak. Benar. Dipelintir ngasih pedot. Jadi harus diputar-putar dulu agar mau turun. Dan nurunkannya bisa diuncalke gitu loh, Mbak. Lanjut, Mbak. Maka ada istilah rujak degan. Emang ada, Mas? Ada. Rujak degan. Kalau itu kan biasanya kalau untuk sajen kan kadang-kadang pakai rujak degan, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena degan kalau dirujak memang jadi lebih enak. Oh, itu tuh disebutnya rujak degan. Ya kalau orang Jawa namanya rujak degan. Lanjut, Mbak. Tapi istilah
tak rujak sering dipakai untuk istilah ditabokin. Kan sering gitu ya kalau di Jawa ya. Tak rujak kowe, tak tabuk ya. Tak polo gantang. Lanjut, Pak. Jadi dengan itu kalau ditabokin jadi enak. Ya, harus dirujak jadi enak. Lanjut, Pak. Ya, tapi untuk ngecek kelapa kira-kira nanti siap untuk kapan mau ditabokin sih Mas. Mau ditabokin emang. Si mbahku dulu gitu sih. Dia kalau Iya. misal mau bikin santan gitu, tapi nggak mungkin ya bikin santan dari degan. Nggak mungkin. Itu kelopo. Di kelopo. Tapi dibuk-buk gitu dulu. Oh, ini kayak enak jadi ketegan gitu kan. Oh, ini jadi kelopo. Bisa diparut gitu kan. Maka zaman Mataram ada klopo nunggal. Jadi ada kelopo yang pohon kelapa yang buahnya cuma satu. Lanjut, Pak. Yang artinya pohon kelapa yang hanya berbuah satu. Baru jadi disebut. Lanjut, Pak. Dan seumur pohon tersebut tidak pernah berbuah lagi setelah buahnya diambil. Karena namanya kelopo nunggal. Kalau kelopone buahnya banyak, bukan kelopo nunggal. Lanjut, Pak. Klopo rame berarti Mas ya? Kelopo arisan. Apa Mas? Kelopo arisan. Maka daerahnya juga dikenal dengan Klopo Nunggal. Itu tempat kelopo nunggal, tempatnya kelopo yang cuma berbuah satu. Lanjut, Pak. Jadi Klopo Nunggal itu bukan Klopo 2. Kalau kelopo dua berarti dua itu kan bukan tunggal. Lanjut, Pak. Karena nunggal itu bukan 2 tapi 1. Atau kurang dari 2. Lanjut, Pak. Dan Klopo Nunggal dijadikan pertanda akan datangnya Wahyu Pamong. Karena sudah 60, atau disclaimer aja. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Jadi menyanes tolong diinget-inget, ojo percaya. Lanjut, Pak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Monggo Mas. Monggo. Lempar. Mbak, itu yang disclaimer yang dulu ya minggu lalu itu Mbak yang apa namanya dari Kumboyono terus kemudian Drono terus apa lagi itu satu lagi lupa aku. Drono 1, Drono 2 ya. Iya, Drono 1, Drono 2. Sama ini apa namanya Kresna Duto Mbak. Kresna Duto ramai ini ya. Nggak ada kita bikin ya. Ya udah itu aja 3 itu aja. Oke. Yang ada bakat kok perang sama aba-aba bilangan Mas. Enggak, yang itu aja. Itu kan udah lewat, tapi yang lucu kan Drono sama Kumboyono itu Mbak. Drononya ada 1, 2 kan? Iya. Ya, berarti Kumboyono, Drono 1, 2 gitu. Iya, cariin. Kumboyono ini kan maksudnya mana dulu? Aku lupa. Lupa, Mbak. Iya. Manah Il oleh Agung Bimo Setijo, Raditya Manis, 8 Februari 2026. Salah satu wuku adalah wuku Manah Il. Bathara Citragada adalah dewa pelindung wuku Manah Il. Jadi senjata Bathara Citragada itu mirip godo, tapi bukan godo. Karena bagi ARC bentuk godo mirip alu besi, tapi godonya Bathara Citragada tercitrakan mirip panah. Dan jenis panah memang berbeda di tiap zaman. Maka di penghujung zaman Kolobendu hanya ganti zaman. Jadi bukan nggak ada zaman lagi setelah itu. Akan ada adu kehebatan panah. Tapi senjatanya Manah Il lebih mirip panah.
dan zaman akan mengarah ke panah yang tidak kecil. Maka panah ada yang seperti ini. Bahkan kalau diperhatikan, tempat panahnya pun mirip. Yang satu digendong orang, yang satu digendong truk, tapi sama-sama digendong. Pada saat Perang Bharatayuddha, Sentiaki pernah berhadapan dengan Burisrawa. Bahkan leher Sentiaki hampir tertebas lembing Burisrawa. Pada saat itu posisi Burisrawa sudah unggul. Maka Krishna berinisiatif membantu Sentiaki. Krishna tahu bahwa ini melanggar aturan Bharatayuddha, tapi demi keselamatan patinya, Sentiaki, maka dengan terpaksa Krishna berbuat curang. Maka Krishna meminta Arjuna agar memanah godong. Godong ini bahasa Jawa loh ya, tapi godong tersebut diarahkan ke leher Burisrawa. Maka Arjuna memanah godong yang dipegang Krishna. Tapi godong ini bahasa Jawa loh ya, sehingga panah menembus godong dan melesat kena leher Burisrawa. Tapi godong ini bahasa Jawa loh ya, sehingga Burisrawa mati. Dan Arjuna hanya bisa menurut kepada Krishna. Tapi Arjuna tidak pernah menyesal memanah godong dan sangat sukses memanah godong dengan tepat. Godong ini bahasa Jawa loh ya. Tong teng tong teng. Arjuna bangga berhasil memanah godong dan merasa dirinya menjadi gudong, sehingga dia merayakan dengan membeli dondong untuk para cucunya yang pada enggak dong, karena kebanyakan naik odong-odong, dan agar anak cucunya jangan suka main di kolong dong. Teng tong teng tong. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lo wae alamnya. Mas, ternyata yang Kumboyono itu Oming baru ikat drona 1, drona 2, Mas. Ini lebih lama dari bakat kok perang. Aduh, sorry Mas, sorry. Ya nggak apa-apa malahan. Oke, lupa Mas. Jadi yang drona 1. Juno oleh Agung Bimo Sutejo. Budo Manis 14 Januari 2026. Mbah Tunggul suka memakai minyak serimpi. Dan minyak serimpinya harus yang ada gambar penari. Dan saat memakai minyak serimpi, botolnya harus dibalik supaya minyaknya keluar. Maka jadi ada penari kebalik. Sebab ada negara KW di sana. Sehingga ada versi C, versi B, dan versi A atau KW tipe A. Nah, lanjut ya ceritanya. Bambang Kumboyono adalah nama ketika Resi Drona masih muda. Dalam bahasa kawitan, kum atau kum artinya berendam. Boyo artinya buaya. Nah atau sasana artinya tempat. Jadi Kumboyono artinya tempat buaya berendam atau tempat boyo kum. Setelah tua bernama Resi Drono. Namun dalam bahasa kawitan, Drono berarti tempatnya drone. Karena na dari kata sasana yang artinya tempat. Drona adalah putra dari Resi Bharatwaja. Sehingga Resi Drono dapat dipastikan berada di barat negara penghasil baja terbesar. Dalam bahasa kawitan, Wojo berarti baja. Dan produsen baja terbesar di dunia adalah Cina dan India. Resi Drona punya anak bernama Aswatama. Padahal Aswatama itu artinya suara lengkingan kuda. Dan memang lengkingan kuda mirip dengan suara drone. Resi Drona sangat terkejut saat mendengar Hastitama mati. Karena dalam bayangan Drona, Hastitama jika mati akan menghantuinya dengan kapak. Maka Resi Drono lebih memilih mengakhiri izin terbitnya. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lo wae alamnya.
Lama loh nih Mas, 22 Januari Mas diumumkannya. Yuno Pembiak Dua oleh Agung Bimo Sutejo. Waspati Jenar 22 Januari 2026. Mbah Tunggul saat memakai minyak seliti yang gambar penari, botolnya harus dibalik supaya minyaknya keluar. Sehingga ada penari kebalik di negara Tawe persis A. Lanjut ya ceritanya. Bambang Kumboyono adalah nama resi atau bukti Drono saat masih muda. Kumboyono punya dua arti. Satu, tempat kungkum buaya. Yang kedua, tolong direndam ya buayanya. Karena akhiranna juga punya dua arti, yaitu dari kata sasana yang berarti tempat, atau akhiranna yang berarti perintah untuk melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini adalah merendam buaya. Tapi kalau melihat keadaan yang ada, lebih tepat kalau dikatakan Kumboyono diartikan tolong rendam buayanya. Ini berarti Kumboyono ada di tempat yang kesulitan air, meskipun di musim berakhir. Kumboyono juga berarti dia hidup di daerah kayak jauh dari Arjobodo. Mungkin ya kayak neng Mars atau Venus atau malah di Jupiter karena tetap susah air di musim berakhir. Maka Kumboyono adalah Drono. Drono bisa berarti dua arti, yaitu satu, tempatnya Dro. Dua, silakan di Dro karena akhiranna dalam bahasa Jawa bisa berarti tempat atau silakan dikerjakan. Namun ada yang menyebut Drono dengan sebutan Durna, dan Durna itu bisa juga berarti tempatnya keserakahan atau tempatnya kesemena-menaan atau tempatnya orang yang maunya menangnya sendiri. Namun ada yang menyebut dengan nama Durna dan biasanya dibaca Dor, karena itu artinya tempat penembakan atau tolong tembakan. Dor bisa berasal dari senjata seperti ini, dan Dor adalah suara letusan senjata api. Dan suara dor yang lebih besar dan lebih mengerikan bisa dihasilkan oleh senjata seperti ini. Dan senjata seperti ini yang lebih bisa membawa kematian secara lebih massal. Dan semua peralatan dor tadi hanya akan membuat banyak kematian. Maka datang patih Gandamana yang menghajar si Durna. Dalam bahasa Jawa, ganda artinya bau, dan Gandamana bisa berarti bau di mana-mana. Dan ganda atau bau itu diakibatkan kematian massal akibat ulah Dorna, karena anak atau rakyat bagi Dorna adalah beban, sehingga nggak apa kalau didor. Jadi resi atau bukti Dorna tidak suka kalau rakyatnya bangkit dan maunya membungkam rakyatnya atau Aswatomonya. Jadi jelas bahwa Gandamana berarti bau kematian di mana-mana. Hastitama adalah gajah yang sanggup mendukung kehidupannya, maka lebih baik dor rakyatnya daripada kehilangan dukungan dari Hastitama. Sebagai Dorna, dia lebih peduli kepada keberadaan dukungan dari Hastitama daripada kepada anaknya sendiri, si Aswatomo. Dan itulah resi atau bukti keberadaan resi Drona yang sudah dibabarkan oleh leluhur dari waktu di masa lalu yang sudah sangat lama. Ada juga resi Bismo yang sering diucapkan Bisma, tapi resi Bismo adalah bukti Bismo atau resi Bisma yang bukan untuk dijelaskan di sini. Tapi ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya dalamnya. Ampun Mas, Iya. dongengnya Kok harus dongeng, Mbak? Kan udah. Ini apa? Kalau ngelihat dari dongeng loh, Mbak ya. Oke. Berarti kan kalau ada gambarnya Kresna Duta nggak, Mbak? Nah, pada saat Kresna Duta itu kan akhir dari pembicaraan dikatakan ada kemajuan, Mbak. Itu kan. Kapaknya juga nanti nggak kelihatan, Mbak. Nah, agak turun dikit, Mbak. Kan kampaknya ketutupan. Nah, itu. Nah, tapi ingat di sini ada Bathara Rama Parasu yang bawa kampak, membawa parasu. Parasu itu artinya kampak kalau di bahasanya ARC. Nggak tahu kalau di bahasa yang lain ya. Di sini jelas bahwa kampak ini yang akan memegang peranan penting untuk terjadinya Perang Bratayuda hari pertama. Dan pada saat itu digambarkan bahwa kampaknya warnanya hitam ya, bukan kampaknya warna pink atau warna kuning atau warna putih gitu.
Ya, tapi bener apa enggak Mbak kalau kampanye warna hitam? Betul, Mas. Langsung dua Mbak omongnya. Kampanye warna hitam toh? Iya. Iya, kampanye warna hitam. Jadi itu sudah diceritakan di ARC bahwa ketika ada kampak muncul, itu berarti sudah Bratayuda hari pertama gitu kan. Iya, Mas. Nah, sekarang tinggal diurut aja ceritanya, tapi diurut sesuai dengan urutan yang sudah diceritakan oleh Sang Mahaprabu Watugunung gitu. Jadi beliau sudah bikin urutannya itu. Jadi jangan sampai itu berubah urutannya, karena supaya supaya ini ya apa berjalannya itu sesuai dengan apa ya dongeng dongeng loh. Tapi kadang-kadang bingung aja sih kalau dikatakan itu kenyataan enggak, ini dongeng gitu, sesuai dengan dongeng yang ada gitu. Dan di Bratayuda itu nanti akan ada ini ya apa eh, ya namanya juga Bharata Yuda ya, nanti tadi akan ada kondisi di mana terjadi Bharat Toyuda, Bharat Toyuda gitu. Tapi ini belum sampai ke titiknya Barat ya Mbak. Itu belum sampai, baru perang di Barat tapi baru Toyuda gitu kan. Belum sampai di Boyone Metu gitu juga. Nah, Boyo ini akan keluar kalau sudah ada Dukut gitu. Itu duku loh Mbak. Oke. Mirip kayak suara nih ke temennya Mbak Vicky ini kan tapi tukut. Kuwi tekek, Mbak. Terus Mas, Jadi urutan cerita itu sudah ada. Tinggal kita memahami urutan cerita ini apa enggak gitu. Dan yang paling penting itu ya jangan khawatir, jangan gelisah dan sebagainya, karena kalau beliau sudah ngurut itu kan artinya pasti akan ada urutan berikutnya dan berikutnya gitu loh Mbak. Jadi bukan titik tapi terus gitu. Jadi tidak ada titik, kok ada yang cuma koma gitu Mbak. Koma Oke, Mas. gitu. Cuman aku mau cerita lebih banyak itu kan masalahnya nanti nggak dikira tenanan gitu loh Mbak. Nggak dikira beneran. Itu yang jadi mending jadi nggak cerita gitu. Dan Karena kalau dari Mahaprabu Watugunung harusnya di buku Watugunung harusnya beliau turun sebagai Wahyu Purbojati, karena sudah ada sesuatu yang membahayakan karena akan adanya sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk eh, menjadi buaya, buayanya yang giginya tinggal 3 jadi ompong gitu loh Mbak. buayanya Mas. Ya, tinggal 3 jadi ompong nanti. Sake. Makanya beliau harus turun. Karena alasan itu akan muncul di buku Dukut. Kalau karena habis eh, waktu apa buku Watu Gunung akan ada buku Kakean Doso Mbak. Sehingga di situ eh, Bathara Yama Dipati akan turun. Nah, yang diambil siapa gitu kan masalahnya. Kita nggak bisa memberi usulan yang diambil siapa gitu. Itu beliau Sang Hyang Yama Dipati udah tahu harus ngambil siapa gitu. Kalau Mbak Vicky sih mungkin zaman cilik seneng nyanyi ya Mbak. Nyanyi Ada suara, apa? Nggak ada suara suaranya Mbak. Suaranya kemute Mbak. Sorry, kemit. Ya, Mas. Nyanyi. Waktu TK. Falas. Falas tapi. Apa? Aku seneng ini, Mas. Potong bebek angsa, Mas. Tolong Mbak Abi nyanyikan. Play. nggak ngerti Om nih. Nggak ngerti.
Tapi kebetulan juga ada dansanya. Gue dansa kan menari ya Mas ya. Iya, Kan potong bebek angsa. Jadi tak wacake wae, potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali lah. Berarti nari 4 kali Mas. Pusing gak sih Mas nari 4 kali Mas? Tapi kok yang dipotong bebeknya ya Mas ya? iya. Angsanya enggak. Mm-mm. Bebek angsa gitu kan. Mm-mm. Potong bebek angsa. Berarti ada dua teman, ada bebek, ada angsa. Tapi yang dipotong bebek angsa sama bebek kan beda tuh Mas. Beda. Mm-mm. Kayaknya ada Bathara Yama Dipati akan turun di buku dosa kan, Mbak. Mm-mm. Dosa ta gitu. Gitu ya. Heeh. Iya, aku mendukung Kak Mas. Dengan menyanas tidak tahu ini lebih baik. Saya kan tahu. Jangan lupa tahu. Saya Sudah tahu banyak mulai dongeng nebak-nebak tapi dongeng nggak kok ada yang hasil. harus diketahui ya, ora perlu toh. Tapi alasannya akan muncul di dukun. Duh, duh, UT. Iya, karena ada Bambang Sakri ya di situ nanti. Hmm. Ya mungkin gitu, Mbak. Tidak perlu terlalu jelas, Hmm. tapi ada lagu itu sudah ada dan semua orang pasti sudah menyanyikan dengan ini. Iya. Karena nanti akan mulai seri ketika mereka akan mundur ketika melihat adanya pasukan wayang dan apalagi kalau udah jadi kelabu, Mbak. Mereka akan benar-benar kewalahan itu kalau udah jadi kelabu. Tapi yang lebih berbahaya kan ketika ada alasan ketika dukut itu terjadi, baru nanti Bathara Yama Dipati akan ngajari nyanyi Mbak Vicky gitu. Tak kalau dipikir-pikir kok rada serem ya lagu-lagu deh. Habis dimasak di kuali terus kok seneng. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Terus tralala itu gak sih liriknya? Iya. Kok ini seneng banget ya mateni bebek ya Mas ya? Kok ini lagu di bocah loh, tak pikir-pikir. Nah iya, Emang juga ya bocah-bocah. Sudah dididik untuk masak bebek. Kenapa harus dikuali Mas? Apakah zaman dulu nggak ada teflon ya Mas ya? karena kan bebek itu kalau nggak direbus dulu, alot Hmm? Mbak. Hmm. Kan aku biasanya kalau masak bebek itu tak rebus tuh minimal banget 1/4 jam, tapi akan empuk itu kalau 3 jam Mbak. Oh, mending di presto ya Mas? Ya di presto cepat, tapi kan aku nggak punya alat presto nih, Ntar aku jadi cuma tak rebus make biasa. share make share liriknya ini aku coba. Waduh, kok busuk ini internetnya. Nah kalau sudah ada lagu potong bebek angsa ya hati-hati dengan itu Mbak, Barat Toyudo gitu kan, makanya namaku Tolu Mbak. Mm-mm. Iya, Uku Tolu Dewane siapa Mas? Cara Bayu. B, cara B, Ayu Mm-mm. atau Bay, anu, Bayu. Bay itu berarti kan anu ya Mbak, apa Selamat namanya? tinggal. Enggak, BAY Oh, ya, BAY itu teluk Mbak, oh. telukmu gitu kan berarti. Teluk kan dua arti juga, kalah sama apa ya, daratan yang menjorok ke lautan gitu kan. Ini teluk. Karo teluk iki ya kayak angkat tangan gitu Mas. Iya, makanya dinamakan teluk Mbak, emang bener kan? Emang Mm-mm. sudah jangkane kudu ana sing teluk gitu kan. Mm-mm. Nek nang teluk gitu. Ya, itu dongeng ya, jangan dianggap serius lah. Ini cuma dongeng. Kan ada lagu Potong Bebek Angsa yang apa dirigene Bathara Yama Dipati. Iya, iya, iya. Tapi aku Dirigenya. baru sadar loh Mas. Ternyata kesadaranku baru ada. Gimana kemarin-kemarin Mbak jadi apa Mbak? Lah kan nggak sadar. Soalnya kok potong bebek angsa gitu loh. Yang dipotong bebek Mbak, pangan angsa. Heeh.
Dan Oh, bebek. tapi tahu mangan angsa memang, tapi mangan bebek pasti sudah pernah kan? Nah iya, Sering-sering mas, soalnya pecel lele, enak. pecel lele sing didol lucu lele mas, bebek. Oh, coba tak picture ya mas ya, potong bebek angsa, masak di kuali. Loh, oh salah ini mas. Liriknya malah diganti soalnya salah ini. Malah jomblo sudah lama nyesek tiap hari salah ini. Iso-iso nih. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Nah, potong bebek angsa dimasak dengan kuali. Kok ditinggal dansa mas? Lah ya gosong nggak ya mas? Ya tapi disorong ke kiri, sorong ke kanan tuh Mbak. Mm-mm. Orang kan dorong tuh berarti. Mm-mm. Mm-mm. Atau gimana? Aku nggak tahu deh kata sorong tuh apa. Iya, sorong bayanganku ya Mas, sorong kanan sorong kiri lek misal dansa kan berarti genten rono, genten rene atau Mas. Tapi sorong ke kanan sorong ke kiri dalam konteksnya masak, berarti kan diaduk kanan aduk kiri. Tapi kan iki ora ono sotile Mas. Golek kata-kata sotil ora ono iki. Itu tadi ada yang ngomong katanya bebek enak kalau dimasak rica-rica gitu loh Mbak. Rica-rica. Oh, iki terakhirnya lalalala Mas. Lalala, tapi kan tralalalala ternyata. Di sini ada bulala. Oh, oh lala. Hah? Bulala maksudnya. Heeh. Wah, ini ngece banget sih Mas. Aku tahu ini konteksnya. Hanya aku ya. Lah kan Oke, kalau oke. dalam urutan tangga nada itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Adalah nolane loh Mbak. Mm-mm, mm-mm. Gue Ada. cuma ngomong gitu aja. Heeh. Pasola, sido. Ya pokoknya ada apa namanya dirijen lagu yang akan keluar dari kayangan langsung. Itu Dara Yomudipati untuk menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa gitu ya Mbak. Mm-mm. Masa diwali. Terus tinggal dansa gosong iki jelas wes. Mesti gosong. Ini bahaya iki lek masak masak nyontek lagu-lagu iki bahaya sih. Alamat gosong sih. Jadi kita lihat aja ya. Kalau dongeng kan harusnya nggak terjadi. Kalau Ya. dongeng. Tapi Pak Rafael ini ya Mas berat ya kemarin bikin disclaimer itu. Waduh Mbak, gimana ya ini? Aku mau ngomong ini semua cuman dongeng, ano sing ngibur ya Mbak gitu. Gimana tuh Mas jadinya? Jadi dongeng ini kok dongeng banget tuh gimana tuh? Ya ini apa namanya mungkin lala-lalanya embuh gitu. Tapi potong bebek angsanya itu jelas terjadi gitu kan. Hmm. Karena bagaimanapun juga banyak loh sekarang yang jual bebek penyet Mm-mm. gitu kan. Bebek banyak variasinya Mas. Iya, bebek penyet banyak ya. Sama bebek crispy, Mas. Bentar, tambah ini dulu. Bebek packing juga ada. Bebek. Tapi kenapa bebek? Apa istimewa bebek? Tapi bebek gurih sih Mbak dibandingin ayam ya. Tapi kalau sama angsa, amis angsa ya Mbak. Mbak Om yang pernah makan angsa? Dulu Enak mana? nggak ingat, Angel. udah lama. Angel. Omong-omongan karo ora eling ki angel. Maklum, Mbak. Tapi kayaknya loh ya kalau ayam sama bebek sih enak bebek. Warnanya aja kalau digoreng juga udah beda. Tapi bebek emang alot, Mbak. Tapi kasihan si angsane ya, Mbak. Enggak deh, kasihan bebek ya. Si angsane berarti enggak setia kawan nih, Mbak, sama si bebek, Mbak. Aku masih mempertanyakan lagu-lagu ini. Ternyata lagu-lagu ini genap ya, enggak ganjil ya. Ya, pokoknya kan ini ya, Betoro Bayi.
you gitu kan. Bye. Baik. Ya mungkin sih yang harus hati-hati kan kalau sudah tolu kan itu mungkin harus hati-hati ya. Tolu Hati-hati kapan tuh untuk Mas? Tolu 5 atau Tolu 11? tol. Udah tolu tapi mbak. Tolu. Karena Ada. kalau telukmu mbak masalahnya. Karena ada bertoro bayu, ada bertoro telukmu gitu kan. Telukmu. Benar, benar. Benar. Oke, kita tunggu saja ternyata Bu Lala muncul karena Bu Lala disebutin namanya. Tadi ngabsen soalnya Mbak, Oh iya, awal-awal. nggak bisa. Ya udah tapi jangan dianggap serius wong ini nyaman ya cuman ngobrol asal kok. Jadi ya anggap aja guyon atau ini aja. Anggap, anggap aja Buyan berarti seharusnya nggak dianggap Buyan. Padahal kan ini semua cuma dongeng. Gitu kan. Nah iya. Berarti angsanya yang masak bebek nggih. Soalnya ditinggal nari, Pak. Dari sing masak di angsane. Terus Mas, ini Mas aku masih mau cerita nggak sih Mas? Enggak, Masih udah. cerita? Enggak, udah. Ya udah, kalau gitu aku tanya sih Mas. Karena masih ngomongin si bebek. Kan tadi juga dikatakan ada si buaya ya, Mas. Buaya itu kan hewan amfibi. Dia bisa di darat, bisa di perairan gitu kan. Terus buayanya ini bebetulin ini warnanya hitam. Nah, si buaya ini giginya tinggal 3. Harusnya si buaya punya lagu-lagu, Mas. Nyaingi burung kakak tua. Giginya tinggal 2, ini tinggal 3. Nah, kebetulan juga si buaya ini kan giginya tinggal 3 itu kok lancip-lancip tuh Mas. Nah itu tuh kalau misal giginya sampai copot atau tanggal giginya, itu tuh gigi buaya itu bisa meledak nggak sih Mas? Enggak ya? Lebay ya, aku lebay ya kalau meledak ya. Tergantung mbak. Kalau dia gigit balon ya mandor. Oh, lagi gigit besi, coklat ya berarti. Teklek. Heeh. Mm-mm. Kalau kalau ketemu balon dia jadi duri ya Mas ya. Mm-mm. Hmm. Nah, eh kenapa yang dipilih kok gigi buaya yang tinggal 3, Mas? Kenapa nggak gigi buaya yang banyak, Mas? Karena sebentar lagi sing protol telu mbak. Oh, Sesuai saingan dengan karena lebih protol. sesuai dengan ini mbak. Kalau di jalan tol pada saat pagi di Jakarta itu kan terlalu macet mbak. Jadi kebanyakan hanya bisa pakai perselen 3 maksimum. Hmm, Syukur-syukur 4 ya, tapi kebanyakan akan bisanya perselen 3, 2, 3, 2, 3 gitu kan. Karena oh, iya, pembiasaan iya. perselen 3, Itu gigi pembiasaan. 3. Heeh. Nah, kira-kira nih, Mas, efeknya kayak gimana sih, Mas, kalau gigi buaya sampai tanggal tuh, Mas? Gigi buaya 3 tadi. Ya rasanya kuat mbak. Oh, Saya rasanya apa ya? nggak bisa gigit nih, itu karena giginya sudah dipakai untuk gigit terus tanggal gitu kan. Dibalangke kan, Dibalangke. dilempar gitu. Oh, berarti buaya lempar. Berarti bukan lomba lempar lembing, Mas. Lomba lempar buaya, Karena Mas. karena buaya itu kan di perairan mbak. Nah sementara yang dilempar itu ada jauh dari perairan. Jadi kalau buayanya mendatangi tempat itu kan buayanya terlalu jauh dari air kan nggak bisa mbak. Jadi Hmm, hmm. artinya giginya doang yang sampai gitu loh mbak. Soalnya disawatkan loh Lewat enteng. pos atau entah lewat pos atau dilempar nggak tahu ya. Tapi tukang paket biasanya sok nguncal kayak, Mas. Dia nggak Iya, mungkin dia ditaruh api-api kan nggak mungkin, Mas. ya ada yang ditaruh baik-baik pasti ada mbak. Tapi ada yang dilempar ada gitu kan. Seringnya dilempar. Seringnya. Seringnya dilempar. Oke, oke. Oke, kalau gitu Mas, aku masuk ke pertanyaan yang udah disusun ya. Kita switch menjauh dari si buaya dulu nih. Pertanyaan gini,
kalau melihat dari banyaknya negara, mereka itu kan nggak mengenal yang namanya orang tua seperti orang-orang yang ada di Jawa. Dimana yang aku tahu, loh Mas, yang aku tahu, hari ini ada 10 generasi, dimulai dari bapak ibu, itu kan satu paket ya, bapak ibu, simbah, simbah itu kan berarti orang tuanya bapak ibu, terus buyut, canggah, wareng, wareng apa wareng ya? Wareng, Wareng wareng, harusnya. Wareng, wareng. wareng. Wareng, udek-udek, gantung siwur, grepak sente, debok bosok, hingga galih asem. Nah, istilah itu ada karena dari ujung ke ujung tuh memang pernah bertemu dan punya istilah penamaan generasi ke atas dan generasi ke bawah. Nah, kan cuman Jawa nih yang pernah bawah kan cuman Jawa pernah hidup bersama. Aranan atau penamaan itu ada karena memang ada. Karena sebuah istilah pasti karena ada kejadian dan perlu dinamai. Kalau nggak ada, kenapa ada namanya? Ini tuh pertanyaannya panjang banget ya ternyata. Itu dari itu tadi Mas, itu tuh kalau nggak ada, kenapa ada namanya? Terus bangsa lain kan nggak punya. Bahasa Indo aja cuman sampai kakek nenek. Inggris cuman sampai grandfather and grandmother. Apakah ini menunjukkan tingkat pertemuan dengan orang tua kalau Inggris cuma 2 generasi, tapi kalau Jawa kok bisa sampai 10 generasi? Nah, kalau menyanders yang dari luar Jawa, kalau ada yang tahu urutan nya sampai berapa generasi boleh di kolom komentar untuk nambahin. Siapa tahu cuman ada di luar Jawa itu. Tapi kalau Indonesia sama Inggris sih kayaknya nggak punya. Nah, menurut Mas Agung tuh gimana tuh Mas sebenarnya? Apakah cuma 10 generasi atau gimana? Dan kalau 10 generasi itu per satu generasinya itu sampai berapa tahun? Terus apa namanya? Apakah benar adanya istilah itu karena emang ujung sama ujung tuh pernah ketemu gitu Mas? Nah, seharusnya bukan hanya 10 generasi sih Mbak, 30 generasi harusnya, karena makanya ada 30 buku ya. Artinya ada 30 anak yang ketemu, 30 generasi turunan yang itu bertemu, dan harusnya satu generasi umur jelas nggak cuma hanya 100 tahun, ya itu ribuan tahun gitu. Maka di kata-kata terakhirnya kan pulang atau mokso gitu kan. Berarti bukan meninggal, tapi pulang, karena udah ada yang dititipi, ya wis aku tak bali gitu kan. Jadi aku nggak tahu kalau di luar Jawa ada nggak ya yang ini mengenal 10 generasi minimal gitu dari ini. Itu menunjukkan pertemuan, Mbak. Pertemuan itu mereka pernah ketemu dan sama-sama hidup, sama-sama masih punya raga semua gitu. Nah, kalau di Inggris kan cuma sampai grandmother, grandfather, itu kan cuma sampai eyang tuh, 2 generasi di atas. Iya, itu Nggak tahu aja. kalau di atasnya lagi nggak tahu masih ada nggak penamaan di sana gitu. Ya, kalau di sini jelas 10 generasi aja tuh sampai sekarang masih ada yang ngerti gitu kan. Tapi Iya. harusnya 30 generasi, Mbak. Artinya Mm-mm. gini nih kan, kalau misalkan satu orang kalau dihitung seperti itu bisa loh sampai, seharusnya kalau hanya sampai 1000 tahun satu orang. Ya, kalau Kalau satunya 100 tahun. istilahnya berarti kan perjanjian 500 tahun itu tidak sampai satu generasi gitu loh Mbak harusnya. Mm-mm. Cuman karena keberadaan Drubekso 4, maka di zaman dongeng Kolobendu itu orang tidak bisa mempunyai umur yang panjang Mm-mm. karena keberadaan Drubekso 4, sehingga ana sing marake jadi melemah dan makin makin ke sana makin kehilangan kekuatan raganya gitu kan. Iya, iya. Kalau Bali eh, ada berapa generasi Pak, dan apa aja nama-namanya? Itu ada Pak Anom ya. Kalau Pak Anom tahu tolong ditulis dong Pak, berapa aja gitu. Atau di WA ke Mbak Omeng. Nah, Mbak Omeng ngerti sampai berapa generasi Mbak? 14, Mas. Wow, 14. mantap. Jadi artinya kan di Nusantara ini ya, itu lebih dari, nggak cuman sampai ke 10. kakek nenek gitu. Iya. Dan kalau pertemuan seperti itu tuh berarti ditandai dengan pertemuan dengan wujud yang nggak jauh berbeda gitu kan seharusnya.
Ya, itu kan berarti kayak gini kan Mas, kalau umur, maksudnya looks-nya nggak terlalu berbeda secara fisik, di statement ini atau penamaan-penamaannya itu dibutuhkan untuk membedakan. Soalnya kalau nggak ada ini harusnya jangkar Mas ya kan, nggak Iya, tahu sopan santun gitu loh. Karena iya, ada kecuali orangnya punya jabatan. Kalau punya jabatan berarti bisa dipanggil berdasarkan jabatannya pasti dihormati ya kan Mas. Tapi kalau nggak ada apa pemisahan seperti ini ya, dan penamaan-penamaan pastilah umurnya ketomen luke podo wae. iya, Jangan pasti tidak kan. apa-apa. Makanya mungkin nggak sih Mas, makanya di luar sekarang itu kan budaya udah lebih kegeser ke kayak nyebut orang tua aja udah manggil nama, udah nggak bapak sama ibu itu udah enggak. Bahkan kalau di luar itu dia bener-bener manggil nama, ke kakek neneknya aja tuh kayak gitu, nggak pakai pak, nggak pakai mbah kayak gitu tuh udah enggak. Tapi maksudnya pakai bahasa Inggris ya, nggak mungkin menyebutnya kayak grandfather siapa gitu, nggak mungkin langsung pakai nama kayak gitu, jangkar gitu loh Mas. Iya, iya. Itu apa namanya, berusaha untuk mengembari kita, tapi nggak bisa, nggak nyampe gitu, karena itu cuma hanya sampai 3 generasi mentok-mentoknya kalau mereka. Iya, Dan kalau di sini tuh yang tersisa saja untuk di Jawa itu baru 10 generasi, yang harusnya dari 30, yang 20 hilang entah kemana gitu. iya, Itu artinya kalau kalau ada urutan seperti itu, mereka ketemu dalam 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 profil yang tidak jauh berbeda gitu kan, atau malah tidak berbeda. iya. Jadi Makanya dibutuhkan. sama-sama muda gitu kan. Mm-mm. Sehingga Nah, harus ada urutan. Kalau nggak ada urutan kan berarti tidak ada sopan santun di situ gitu benar, kan. benar, benar, benar. Nah, Mas, pertanyaannya gimana tuh caranya dari ujung itu kan, misalnya nih ya kan aku di urutan nomor 10 gitu ya, dari 1, 2, 3 sampai 10 aku di urutan nomor 10. Kalau ada lagi di bawah kan berarti 10 ke bawah, dari 10 sampai ke satu lagi gitu kan, kalau misal cuma 10 gitu kan berarti ada 20 nih Mas rentang, kalau misal aku ada di tengah. Nah, gimana caranya dari aku tengah ini sampai sini itu tuh ketemu, dari aku sini sampai ke sana juga ketemu kayak itu, ke bawah ketemu 10, ke atas juga ketemu 10, itu kalau 10. Kalau 30 kan berarti ke atas 30, ke bawah 30. Nah, dengan adanya statement ini kan berarti ada hal yang tidak dapat diketahui sekarang kan Mas, ada yang membedakan gitu loh. Karena kalau sekarang kan paling mentok itu cuman di buyut, canggah aja udah ngap Mas, susah banget untuk ketemu, kecuali ini ya, rada dini-dini ya ininya meritnya gitu. Nah itu gimana tuh Mas, apa sih yang membedakan selain Drubikso 4? Mungkin ada hal lain Mas. Hmm, karena masalah pertama kan memang drawback 4 ya Mbak. Terus yang kedua kan orang ngerti caranya Bali Mbak. Nah, Hmm, maka akhirnya kan hanya bisa gimana ya? Mungkin nggak diceritain di sini deh Mbak. oke, oke, nanti jawab aja. Emang harus kayak gini supaya menyanes tidak tehu. Terus Mas, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih masih mengenai hal ini tadi. Lalu, apakah itu bisa menjadi sebuah bukti minimal bahwa manusia itu bisa hidup abadi? Jadi beneran ada dong Mas, kalau ada statement seperti ini. Iya, iya, karena yang hilang aja 20 generasi Mbak. Dihilangkan namanya 20 generasi. Artinya kalau di 10 generasi aja tuh kalau satu generasi minimal harus 1000 tahun itu. Minimal Mm-mm. banget. Iya, Kalau 10 tahun itu 10 generasi udah 10.000 tahun kan. iya. Kalau 10.000 30, tahun ketemu semua gitu. Jadi umur yang tertinggi di 10.000. Tapi kalau kitanya di tengah, terus yang di bawah kita ngelihat yang ke atas, jadi 20.000 kan, Mbak. Kalau 10. mm-mm. Kalau 30, Ya kalau 30 bosen nggak ya itu? Kalau gabut kayak 60.000, udah deh Mbak. pulang aja gitu ya. Iya, 60.000 kalau dari yang paling bawah, Mbak. Iya, Kalau heeh. Mm-mm. itu ketemu semua. Mm-mm. Wah, gimana Mbak Omi ngap? Apakah kamu sudah mulai sesak? Ngantuk Mbak. Terus Mas, kalau begitu, karena leluhur kan nggak diganggu sama Drubikso 4 dan bahkan nggak nganggap sedulur belas, maka mereka bisa berumur sangat panjang nih Mas. Itu artinya bagi mereka 500 tahun itu nggak lama dong. Karena kan mereka
tidak menanggung beban Drubiksa 4, jadi nggak ada yang membatasi umur mereka. Emang Gitu, nggak Mas? ada. Iya, emang nggak ada yang ditanggung. Jadi ya memang ya makanya mereka tidak pernah ngomong Yomaro Jojo Romoyo, Mbak. Orang mungkin ngomong Yomaran ini Romoyo gitu kan. Mm-mm. Iya sih. Karena orang butuh itu, Mbak, mereka. Benar-benar. Orang butuh godong, Mbak, mereka. Iya. Buat apa lagi yang godong? Godong kan dibuang tempat sampah, Mas, kalau udah kering. Jadiin pupuk, ya kan? Kalau suka tanaman. eh Kalau aku sih godongnya nanti aku jadiin ini, Mas, jadiin pewarna. Pewarna HD. Terus, Mas, apa sebenarnya yang membuat Drubiksa 4 itu datang dan bisa menetap mengakar meskipun nggak diundang dan tidak dibutuhkan sama sekali? Karena dipasrahke sama orang tua yang pertama itu ya, dalam dongeng tuh ya. Yang kedua, bisa jadi tuh mereka di awal-awal. Ya, ya. Yang ketiga, kan dulu di zaman tertentu, di zaman Majapahit itu mulai turun kan, eh, yang untuk jaga supaya mereka nggak bisa masuk berupa susuk dari poro Hapsoro Hapsari kan dibalik ke Mbak, yang salah kui kan. Hmm. Makanya di daerah namanya susuan kan, karena itu tempatnya mengembalikan. Tuh. Hmm. Dan susuk itu orang mau berobos pagar juga nggak akan lepas kalau yang beri Hapsoro Hapsari, bukan orang yang masang itu. Harus dari terah yang ngasih, bukan dari terah di bawah Dangyang. Amazing ya. Keren sekali loh, Mas. Itu itu aku bayangin kalau lama banget hidupnya, wow, bisa lihat banyak hal dong. Iya, Itu kalau berkarya itu jutaan karyanya, Mas. Udah nggak ribuan. Jutaan karya. iya, tidak mungkin bisa ditulis hanya dalam satu ini ya, notes, bukan notes Mm-mm. kecil gitu. Iya, iya Pak. Ini buku saku nggak bisa. Ini jadiin buku saku kurang. Apalagi isinya isi-isian. Oke, kita lanjut aja. eh yang ngomongin itu udah, Mas. Ini tiba-tiba switch ke wuku. Jika yang dimaksud wayang dalam buku wayang adalah timbulnya para lonceng pacaran sehingga akan berakhir seri, apakah sebenarnya yang dimaksud dari Kilurah Sabdo Palon? Karena kan babat-babat dimulai dari sanding sumber, jadi beneran nyata dong, Mas. Eh, karena kalau sumber itu misalnya mata air kan dibabat nggak bisa Mbak, yang ada rumputnya kan pinggir sumber masih Mbak. Yang katanya rumputnya luwemu-luwemu gitu Mbak. Jadi harus sanding sumber kan yang dibabati gitu. Nah, eh, di sini yang dimaksud Kilurah Sabdo Palon kan berarti ketika dibabati untuk godong tuh Mbak, gitu kan. Iya, ngeramban Itu kan itu godong, Mas. Suket. ya, Suket dan jadi dedaunan. urutannya gitu kan, babat ini nganggo arit Mbak. Arit itu kan salah satu bentuk teknologi gitu kan. Nah, aritnya diganti apa terserah, tapi yang jelas itu berarti teknologi. Berarti godong bisa dibabat menggunakan teknologi gitu kan. Nah, tapi nanti ketika wayang muncul, apalagi sampai kelawu muncul, berarti kan eh, teknologi akan kalah sama kelawu gitu kan. Nah, pada titik akhirnya, Sekiro Sabdo Palon akan menunjukkan bahwa kelawu, KO sama menyan. Berarti menyan ngalahkan teknologi gitu kan. Apalagi godong. Gitu loh, Mbak. Iya, apalagi godong. Godong mentok-mentok dijadiin pupuk. Kalau enggak, dia bisa jadi apa sih, Mas? Nah, kalau bayam di sayur, Mbak. Iya, kalau daun bayam di sayur. Aku aja kalau misalnya ambil dedaunan untuk mewarnai, nggak semua daun bisa untuk mewarnai juga sih, Mas. Ya, Iya. minimal daun pandan bisa untuk masak, ya kan, wangi.
Ya, iya, Tapi tapi kan kalau urutan daun pandan di opening Mas karena butuh buat masak. Tapi kan ini bukan daun itu. oh, Pak Anom nanti ini tolong dikirim ke Mbak Omeng aja Pak Anom gitu. Dan siapa yang bisa ngurut juga yang di Jawa maupun di luar Jawa gitu ya. Oh, Nomi itu Pak Anom. Iya, Hmm. Di antik toh Pulau Poni, namanya. di Pulau Poni soalnya tempatnya. Oh, oke oke. Itu Mbak, ini jelas ya urutannya di mau sama Kelurahan Sabda Palon ya. Maka menyanyi akan terakhir Mbak posisinya nanti bertindak. Ini harus menunjuk Menyan Menyan bisa menyanyi ngalahkan akan pelaku. menyanyi akan terakhir. Masalahnya kan menyan nggak bakalan bisa berasap kalau nggak dikasih ini apa Rapen. api, ya, perapen. Mau Mm-mm. ditampilkan disclaimer perapen? Ora salah. Suwen. Kita ngantuk Oke, Mbak. apa? Kita ngantuk. Iya, aku kan udah tidur, masa aku yang ngantuk? Terus Mas, apakah wayang itu sudah bisa menyerang atau hanya jadi memedimi nih Mas for this Belum, now? belum berani menyerang Mbak, tapi bisa ngetok-ngetoki Mbak. Dan bagi mereka ngetok-ngetoki wis marake terbirit-birit Mbak. Heeh, heeh. Jadi kayak kemrungsung kalian Mas ya. Nah, apalagi kalau situasinya tidak terang. Hmm, berarti mati lampu Mas. Ini mati lampu tempatku. Nah, tapi kan bunyi murup sing penting. Terus Mas, apakah teknologi dan segala hal yang didasarkan atas godong, bukan maksud lain ya, bahasa Jawa ya, bisa mengusir wayangan atau para lonceng pacaran Mas? Kira-kira nih teknologi. Nggak mungkin Mbak, Hmm. nggak mungkin. Mbok nganti kaya ngopo coba, ora bakal iso. Karena posisinya ada di kondisi sejajar, itu tidak bisa saling menyinggung. Tapi yang sana bisa nyinggung, gitu kan masalahnya. Karena bisa nyinggung, tapi kini ra iso nyinggung gitu. Kalau misalkan teknologi nggak bisa. Nah, terus Nanti kalau kan, teknologi, kalau nanti, teknologi ketemu sama Menyan, gimana caranya Menyan untuk ngepres teknologi, Mas? oh banyak Mbak, kalau itu. Karena paling tidak di banyak tempat yang mengandung besi, itu kan ketika dulu banyak pusaka dibuang aja, itu kan sekarang kan Yoni Pusaka udah pada kembali sebagian. Mm-mm. Ya mungkin tapi ya dapat dikatakan sebagian besar Mbak. Nah, tapi kalau rangkanya apa pusakanya dulu besinya itu udah dilebur dijadikan kapal, ya ada di kapal itu toh Mbak. Mm-mm. Nah, berarti kan kalau itu ada di rudal ya ada di rudal itu toh Mbak. Oh, rudal, Mas, maksudnya. Ya rudal kapal apa gitu. Itu kan Ya, bisa kalau, di Berarti kalau kalau itu ada di situ kan pusaka itu bisa disuruh gitu kan. Oke, ah, oh ya aja rono, mungkin wae itu kan bisa. menang wae gitu ya. Ya ini menang wae. Hmm, Joget wae gitu ya. Ngono Mas ya. iya. Malah Hmm. lucu loh, Mas. Jadi Rudalnya ketika joget ketika semua. ditembak ke dor gitu kan nanti weh dedek ke anu wae apa namanya kok katanya lewat lewat kenceng banget gitu dedek ke panci cocok gitu kan. Mm-mm. Ih, ngomongin Panji udah lama banget loh, Mas, itu. Ya kan? Kan Yang makanya apa-apa. di jangkanya beliau kan nanti akan ada ini tuh peralatan seperti itu nggak perlu ya dedek ke apa eh, wajan panci dandang dan sebagainya gitu kan Mbak. Hmm. Sotel Mas, soalnya kasihan tadi nih si bebek bebek masak tadi Oh tuh nggak bebek ada bebek sotelnya. bebek. Ya. Butuh sotel, terus apa angsang dan lain-lain lah. Oke Mas. Pertanyaan terakhir. Eh, kira-kira nih Mas, kira-kira yang kalau Mas aku mau cerita ya, eh si gigi tiga, terus nelang tiga ini, kira-kira akan tepat di wuku yang tepat atau akan mungkin nggak sih Mas ada kemoloran Mas? Siapa tahu jamnya ikut tempat lain Mas. Jam ngaret gitu Mas.
Setauku kalau yang bicara itu sama Prabu Watugunung yang kadunungan Sabdo Jati, Mbak, itu harusnya tidak akan molor. Hmm. Berarti kan sudah dikatakan telukmu gitu kan, Mbak. Coro Bayu gitu kan. Bayu. Bayu. Ya baik. Itu nyebai loh, Mbak. Baik. Udah ada pertandanya gitu. Cuman ya itu kan masih interpretasiku ya. Yang dimaksud sama Mahaprabu Watugunung apakah sesuai dengan yang tak mengerti gitu kan masalahnya. Tapi seharusnya gigi tiga, persoalan telu itu akan dimasukkan gigi tiga itu pada saat ketika ini ada by you itu, Mbak. Doro Bayu itu. Oke. Mbak dikatakan tolu, Mbak. Gak tahu bahasa mana itu tolu itu berarti 4 kurang tapi lebih dari 2. Iya, 4 orang lebih dari 2. O-nya diganti E. Nah, Mas, pertanyaan terakhir nih Mas, mewakili Menyaners ya. Siapa tahu Menyaners merasa terwakili ya. Kira-kira ketika si Kersenang 3 ini keluar, itu apakah akan ngefek sejauh sini atau enggak? Terus kalau sampai ngefek, apa nih yang bisa dilakukan? Apakah turu wae kayak disclaimer-nya ARC atau apain tuh Mas? Ya, sudah pernah di disclaimer, Mbak. Aja percaya ngeyelo baik. Turu baik gitu ya. Yang pertama itu, Mbak. Tapi harusnya kelawu itu udah mulai nyamber ke sini sih. Kelawunya loh. Tapi kelawu itu apakah kelawu besok ini atau kelawunya itu bukan di kelawu besok gitu kan? Karena hitungan itu kan apakah mingguan atau apa gitu kan? Cuman kalau melihat dari kondisinya ya kemungkinan besar sih ya kelawunya itu. Tapi yang paling bahaya kan ketika eh, gigi tiga ini punya alasan untuk lepas gara-gara dukut itu, Mbak. Iya. Duh, kot gitu kan. Iya, Duh, kot kayaknya. bukan kukut sih. Tapi pasti kayaknya menurut aku sih pasti ditolu sih, Mbak, itu prosedur gigi tiga dijalankan itu. Aku mendukung Hukuman. sih Mas karena nggak terlalu jauh ya. Sama dukut nggak terlalu jauh. Aku sangat mendukung. Antusias. Tapi dongeng ini, Mbak, jangan dianggap beneran. Nah, iya, justru karena dongeng itu loh, aku menganggapnya dongeng. Oke, dari aku pertanyaan udah Mas karena Mbak Omi nanti tidak selak ngantuk dan ini udah jam 2:30 dan Aku besok yang pagi. Mbak. Oh, kita mungkin gimana Mbak Omi mau kembali ke slide? Halo. Oke, bentar Mbak. 61. Dan yang berhasil menghabiskan adalah Ki Juru Mertani. Maksudnya memang meminum si klopo nunggal sekali minum. Lanjut, Mbak. Jadi meskipun yang mengambil Ki Pemanahan, tapi yang menghabiskan justru Ki Juru Mertani. Karena pas bejo, yang bejo beliau. Lanjut, Mbak. Karena panahan itu tidak untuk menghidupi. Loh, kok ngerti-ngerti panahan? Ya kan piagam pemanahan, Mbak. Oh iya, sorry. Lanjut, Mbak. 64. Tapi Mertani itu bisa menghidupi. Maka yang dapat itu yang bisa menghidupi. Lanjut, Mbak. Maka Jaga justru memilih yang Mertani daripada yang memanah. Makanya dulu ada kepala negara yang mementingkan pertanian kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Pro pertanian. 66. Karena memanah bisa merusak jagat kecil pihak lain. Dan itu tidak sesuai dengan ya. Pak. Yes, itu deh, lanjut aja, Mbak. Tapi Mertani itu bisa menghidupi jagat kecil pihak lain. Jadi bisa melihat ke jagat kecil yang lain juga. Lanjut, Mbak. Tapi memang sudah ada zamannya di mana justru pemanahan malah dijadikan yang utama. Karena tidak memikirkan jagat kecil yang lain. Lanjut, Mbak. Dan Mertani justru dianggap tidak penting. Ya.
Karena jagal kecil orang lain dianggap nggak penting. Lanjut, Mbak. Sehingga ada wilayah yang lebih mementingkan pemanahan daripada mertani. Tapi semoga ini bukan tempatku gitu. Lanjut, Mbak. Dan yang tidak peduli pada kawulonya karena menganggap pemanahan lebih penting. Kalau di sini kan mertani lebih penting. Jadi aku diberuntungkan dengan itu. Lanjut, Mbak. Tapi pada dasarnya pemanahan nanti justru akan kalah oleh mertani. Makanya walaupun dia yang sudah metik kelapa nunggal, tapi yang bisa ngabisin kelapa nunggalnya justru yang mertani. Lanjut, Mbak. Dan kekalahannya bukan dengan disengaja, Ya karena tidak sengaja. Lanjut, Mbak. tapi kalah tanpa disengaja. Lanjut aja, Mbak. Udah jelas. Karena mertani itu lebih diperlukan daripada pemanahan. Untuk kehidupan loh ya. Maksudnya mertani lebih diperlukan. Lanjut, Mbak. Tapi baik mertani maupun pemanahan, mereka semua memilih degan. Memilih deg-degan. Lanjut, Mbak. Karena kelapa nunggal itu masih degan. Dan cuma satu dalam satu pohon itu. Dan seumur-umur. Jadi setelah dipetik tidak akan pernah berbuah lagi yang namanya kelapa nunggal. Lanjut, Mbak. Dan taruhannya adalah menghabiskan airnya, bukan menghabiskan daging degannya. Ya, jelas. Lanjut, Mbak. Itu artinya Ki Juru Mertani justru akan muncul kalau sudah ada degannya. Ya, kalau udah ada deg-degannya. Lanjut, Mbak. Deg-degan atau adegan yang penting degan. Yang penting ada degannya. Lanjut, Mbak. Dan yang membuat deg-degan itu karena degan itu bisa jatuh dari atas. Karena kalau kena kepala ya lumayan. Lanjut, Mbak. Maka untuk menjaga agar tidak jatuh sendiri, maka deg-degan tadi sengaja dipuntir-puntir agar bisa putus dan dibawa turun. Jadi tidak jatuh dengan sendirinya. Lanjut, Mbak. Tapi yang membawa turun adalah pemanahan. Ya, karena dalam dongengnya begitu. Lanjut, Mbak. Tapi yang merasakan airnya adalah mertani. Jadi mertani itu ibu bejane gitu kan. Lanjut, Mbak. Ya, padahal pemanahan seharusnya bukan bertugas mengambil deg-degan. Ya tugasnya mana? Bukan ngambil degan. Lanjut, Mbak. Karena itu tugasnya yang mertani. Karena degan itu ada di tanaman dan tanaman itu ditanam oleh yang mertani bukan oleh yang panahan. Lanjut, Mbak. Jadi itu artinya jatuhnya wahyu tidak akan bisa dipaksakan. Karena wahyu itu akan milih hati mbok ya dipaksa seperti apapun nggak akan bisa. Lanjut, Mbak. Meskipun yang mengejar pemanahan, tapi yang mendapat tetap yang mertani. Makanya kan di Raja Majapahit pertama kan dikatakan eh, Raden Tanduran atau Joko Sesuruh ya Raden Tanduran gitu kan. Karena ya yang mertani. Lanjut, Mbak. Mertani tidak berarti yang bercocok tanam. Oke, lanjut aja, Mbak. Karena mertani jika diputus menjadi mertoni, maka terlihat artinya bukan bercocok tanam. Ya, ada arti yang lain, cuman artinya apa ya? Aku nggak ngerti gitu kan. Mungkin yang ngerti 90. itu, ya itu yang mungkin Mungkin ya, yang ngerti? yang ngerti mungkin Mbak Omeng, Mbak Jo itu. Kalau aku nggak ngerti, Kak Vicky mungkin tahu, aku nggak Oh ngerti. enggak. Tahuku udah tadi mas, udah habis. Tahuku dari Oh, 60 tadi. ya, ya. Ya udah kalau gitu aku disclaimer dulu aja kalau udah habis tahunya. Ya. Wah ini cuman dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan pernah percaya karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Monggo dilanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. Nah, ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mostejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mostejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Mostejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming.
Iya, Pak. Mas, monggo Mas. Enggak Mbak, udah ngantuk Mbak aku. Ceritanya malah ngawur nanti. Iya Mas. Omeng nanya niki loh Mas, yang tentang kelawu yang tadi niki nggih Mas. Tapi bedanya Mas, kelawu niki dengan wayang. Kalau mereka niku kan sama-sama lonceng pacaran kan Mas nggih. Terus yang lebih berbahaya niku yang mana Mas? Yang kelawu Mbak, karena kelawu udah bisa bertindak. Kalau Hmm. wayang itu cuman bisa ngetok-itok Mbak. Hmm. Hanya bisa menunjukkan penampakan, bukan belum bertindak. Nanti kalau kelawu udah bisa megang senjata Mbak. Megang senjata, bisa nembak, bisa bacok, nih raja ditembak, raja dibacok, gitu kan Mbak. Baris tapi bisa nggih Mas nggih? Apa Mbak? Baris. Oh bisa. Niku kata Mbak Jo baris katanya gini bisa katanya. Tapi ya gitu. Kan yang gambarnya Mbak Jo yang bikin soalnya. Terus kata Mas, seberapa cepat nih ke si kelawu niki akan bikin kehebohan Mas di Acopodo Mas. Itu nanti akan merambat cukup cepat Mbak. Tapi cukup cepatnya ya mungkin satuannya bukan satuan detik atau jam ya. Karena mereka kan menyadari bahwa bisa nyebrang samudra dan sebagainya butuh butuh ini ya. Butuh pengalaman dulu gitu loh. Tadinya mungkin khawatir, oh aku ternyata aku bisa melakukan indur banyu gitu kan. Lah itu baru bahaya gitu. Wah aku ternyata kalau lari bisa segini cepatnya gitu kan. Hmm. Itu Mbak. Yeah. Berarti mereka juga kayak ada semacam pelatihan gitu antar mereka nih Mas. Ya, nantinya pasti mungkin ada mungkin gitu, Mbak. Latihan pasukan kelabu gitu. Pendaftaran dari pendaftaran Iya. terus apa namanya tuh rekrutmen gitu ya. Rekrutmen gitu. Wah, seru sih ini tuh Mas. Kalau bisa dipercepat lagi. Wah, keren sekali. Terus dewanya yang di Kelawu ini kan Sedono Mas. Terus niki apa eh, artinya kan banyak ketidakhidupan nih Mas nih di wuku niku atau setelah wuku Kelawu niku Mas. Karena kan kalau yang sudah dijelaskan dengan Mas yang tadi niku kan Sedon itu kan artinya tidak hidup. Dan nah niku kan artinya sasano, yang artinya tempat. Berarti gimana nih Mas? Kok bisa Jadi pas pasukan, nih? pasukan kelabu ada di tempat di mana di situ banyak yang tidak hidup gitu Mbak. Iya. Itu namanya tempatnya pasukan kelabu. Dan ketika pasukan kelabu ini keluar, ya berarti ini ya tidak hanya seri ya, ini sudah lebih dari seri Mbak. Teknologi sudah mulai keok gitu. Karena kan selama ini, anu tau Mbak, apa namanya, orang ngomong teknologi itu bisa mengalahkan segalanya. Enggak, ini nanti akan dibalik. Akan dibalik dengan pasukan kelabu dulu yang diminta untuk membalik itu gitu. Iya. Kalau wayang masih seri, karena yang maju pada mundur kabur ke birit-birit karena ada didatangin wayang. Tapi begitu kelabu yang muncul beda lagi perkara Mbak, karena mereka bisa nyerang. Nah, karena itu dulu Iya Mas. si siapa itu adalah tersenyum kan sudah diambil Mbah itu untuk dibawa naik karena supaya tidak bebayani di situ gitu. Iya. Hmm. Iya, Mas. Terus kalau yang Kenten Mas, nama Prabu tadi niku kan eh, Prabu ini kan tadinya Panji kan Kenten nggih Mas nggih. Itu kan karena keadaan keberadaan Kelawu ini ki, makanya muncul muncul perbedaan eh, penamaan atau perubahan nama nih nggih Mas nggih. Kan jadi tetenger akan munculnya penghujung dongeng penghujung Polobendu kan ngenten nggih Mas nggih. Bener memang seperti niku tapi gimana Mas kalau dari ceritanya Jadi dongeng AR? Prabu itu berarti dia yang membuat kelabu berubah jadi abu Mbak. Jadi sehingga bisa disingkirkan dan tidak mengganggu lagi gitu karena sudah
jadikan abu. Jadi yang bisa memperabukan itu adalah yang pegang jongkok kan, berarti yang punya purba sejati nanti itu. Hmm. Tapi kan yang punya wahyu purba sejati siapa itu kan kita ya sama-sama nggak ngerti ya Mbak. Kita ngertinya kan cuman dongengnya saja gitu. Oke. Tapi ya namanya dongeng itu ya tetap aja loh, jangan dianggap beneran gitu aja loh. Yang paling penting itu sih. Iya, Mas. Tapi nanti akan berubah lagi menjadi Mapanji atau gimana, Mas? Apa tetap akan jadi Mahaprabu gitu, Mas? Kan biasanya sabda itu cuma satu kali toh Mbak. Jadi tetap ada panji, tetap ada prabu, tergantung nanti mau pakai yang mana gitu. Hmm. Bisa pakai Mapanji atau Mahaprabu gitu kan, Mahapanji atau Mahaprabu. Nek Maharaja nanti dikira pisang Mbak, Bisa ya? petandan gitu. Makanya mungkin gak cocok kalau Maharaja gitu. Tapi kemunculannya Klau ini kan nanti akan balik keadaan kan yang Mas juga tadi udah ngendiko sih kan, atau bakal sejajar aja atau alias seri niku Mas Seri itu sejajar pada saat, gimana Mas? seri itu pada saat wayang keluar Mbak. Hmm. Tapi pada saat Kelawu sudah berbalik Mbak. Teknologi sudah mulai kalah di situ. Entah bertahap atau mendadak nggak tahu ya. Tapi yang jelas ketika Kelawu muncul ya berarti teknologi sudah mulai kalah. Oke, Mas. Dia kayaknya cukup sih pertanyaan Omeng sementara ini. Tapi Omeng masih ada penasaran satu Mas. Kalau di dongeng sebelah ini kan katanya kalau untuk dari urutan wuku nih kalau yang namanya putranya Mahaprabu Watu Gunung yang ke-26 ini kan Kelawu, ini katanya beneran kembar Mas sama Wayang Mas. Enggak. Bener-bener dongeng. Dongengnya ARC mungkin beda Mbak. Kalau Enggak Mas. kalau sana mungkin beneran. Kalau kini di sini kan cuma Enggak, dongeng Mbak. enggak Mas. Tapi kalau urutannya ceritanya kalau di ARC ya seperti yang sampun Mas ceritakan tadi, yang bukan kembar gitu loh maksudnya. Iya. Nggih Mas. Nggih Mas, matur nuwun Mas untuk jawabannya Mas. Eh, kita langsung lanjut ke slide aja yuk, Ya karena Mbak. nanti di Yang satu. 100 Mbak Juba bakalan nanya juga. Monggo kita ke slide ya Mbak Vicky. Oke, slide ke 91. Tapi yang ngerti merto itu di mana dan seperti apa? Aku nggak tahu. Tapi kalau Sungai Amertasari aku tahu, karena itu berantas. Lanjut Mbak. Jadi, apa sebenarnya klopo nunggal itu jelas klopo yang menyimpan merto nih. Ya, makanya dikatakan cuma nunggal Mbak, karena cuma satu. Lanjut Mbak. Bukan menyimpan pemanahan. Jelas nggak mungkin. Mana ada kelompok dibuka no panai. Lanjut Mbak. Jadi memang klopo dengan merto itu sangat lengkap. Sangat langka, karena hanya ada satu yang kelompok nunggal. Lanjut Mbak. Dan mungkin juga hanya di masa itu saja. Ya, jelas, karena setelah itu pasti nggak ada lagi. Lanjut Mbak. Maka untuk menghormati peristiwa itu, maka wilayahnya dinamakan klopo nunggal. Dan sampai dengan hari ini kan masih ada nama kelapa nunggal. Lanjut Mbak. Meskipun admiral berusaha mengubah namanya, tapi nama wilayah yang didasarkan atas sabda jati, maka nama itu tidak bisa diubah. Ya, mau dirubah seperti apapun tetap aja namanya kelapa nunggal gitu. Jadi itu akan menunjukkan di mana Mataram berada gitu. Mungkin minggu depan nih Mbak, ketua libur itu cocok untuk nyari posisi kelapa nunggal itu. Siap. Ya, kita berapa Mas? Berada lah. Berada. Oke, 98 ya? Ya, Dan peristiwa Klopo Nunggal itu jelas menunjukkan pertanda zaman. di dalam dongeng loh.
Jadi jangan dianggap dalam kondisi itu beneran. Lanjut, Mbak. Bahwa datangnya si Merto nih itu setelah pemanahan naik mengambil deg-degan dulu. Dari ceritanya itu ada sesuatu yang disembunyikan dalam cerita itu lagi gitu kan. Bahwa pemanahan keluar dulu baru mertani keluar. Lanjut, Mbak. Jadi pemanahan akan terjadi mendahului keadaan. Ya, itu udah dongengnya begitu. Pakemnya dongeng ya itu. Ini udah 100 kalau Mbak Jo katanya tadi mau nanya kata Mbak Omeng. Untuk melanjutkan yang tadi itu Mas, yang tentang kelaun itu Mas. Sebenarnya apa yang mengakibatkan kedatangan kelaun itu apa? Terus apa karena kedatangan kelawu ini juga yang diantisipasi Mbak Tunggul waktu itu dengan menjemput si smile, si tersenyum itu. Smile-nya bahasa Jawa Mas. Adalah tersenyum. Adalah tersenyum bahasa Jawanya. itu bahasa Indonesia nah itu. Jauh-jauh hari sebelum wayang sama kelawu ini Mas. Yang waktu itu Iya. Mas. Iya Mbak, memang begitu. Karena supaya si kelawu ini nanti supaya bisa cepat dibarge gitu. Karena kalau itu muncul gawat Mbak, nanti nggak susah ngebarge ini agak repot. Dan kelawu itu muncul karena mereka merasa bahwa tugas mereka adalah mengkelawukan yang lain, mewayangkan yang lain gitu, supaya jadi kelawu juga gitu. Mereka merasa bertugas untuk itu gitu. Tapi maksudnya ada memang ketika dia kan kelawu ini asalnya dari wayang dulu gitu kan Mas. Ya. Maksudnya kayak apa ya? Jadi kayak di training atau memang mereka ketika jadi wayang udah merasa atau udah seperti ada yang memimpin gitu, mengomandoin untuk segera dia jadi ahli, kemudian mewayangkan yang lain gitu. Maksudnya ada yang mengkoordinir gitu. Iya Mbak. Ada Mbak nanti. Ada kelawu, pimpinannya kelawu gitu. Tapi yang jadi masalah di sini sebenarnya adalah ketika Momongane Putut Jantoko masih di luar si kelawu ini, sebenarnya juga bahaya itu. Makanya moga si kelawu pemanahannya sampai enggone Momongane Putut Jantoko ya Mbak. Karena sampai dengan hari ini Momongane Putut Jantoko isih belum tersentuh wayang dan kelawu. Terus itu nanti ya itu pertanyaan saya selanjutnya Mas. Selanjutnya gimana nih Mas? Maksudnya kan si anaknya Putut Jantoko ini kan di luar kalangan gitu. Terus gimana supaya dia masuk ke kalangan dan agar terkelawukan itu ada nanti atau bagaimana caranya nanti? Ada Mbak. Mereka nasi ngajari nari nanti Mbak. Jadi nanti diajari panahan sama tukang nari, tapi kalau nggak bisa diajari nari ya diparani kelawu, diajari nari karo kelawu nih Mbak. Gitu. Jadi kelawu gitu. Sayang sih. Ya. Sayang sih. Tapi ya udah cukup segitu. Kan cuma dongeng ya Mas ya. Nggak perlu jelas. Kayaknya sampun gitu. Terus tapi apa namanya si Pancis ini bakalan ikutan nggak Mas? Pancis ini ikutan nggak? Panci. Akan ikut-ikutan Mbak. Dia nanti akan kaget ketika sebagian anak buah jadi kelawu juga itu. Masalahnya kalau mau kalau ditanyain terus ke sini tuh nanti nyenggol, keliru, nanti malah nggak jadi dongeng ya Mas ya. Iya. Ya udah Mas, karena biar jadi dongeng, saya nggak banyak nanya gitu. Iya. Ya, terus Mas. Iya Mbak. Ya Mbak Vicky lanjut. Kita lanjut ke slide. Oke, 101. Jadi, pagelaran akan dimulai dari pemanahan. Karena pemanahan yang ngambil degan. Lanjut Mbak.
Dan tentu akan adu tepat sasaran dan adu banyak-banyakan. Karena lagunya potong bebek angsa, bukan lagu potong angsa bebek. Gitu. Lanjut, Mbak. Dan hal itu akan menguntungkan yang punya mertoni. Karena yang punya mertani justru dia bisa bisa akan bisa menghabiskan ini semua, apa bisa mengembalikan ini semua menjadi keadaan yang lebih baik. Ayo, Mbak. Karena mertoni akan mendukung Panembahan Senopati atau Senopati Agung akan datang saat pemanahan sudah beraksi. Jadi munculnya senopati atau kalau di Jawa senopati itu panglima tertinggi gitu ya. Itu ketika pemanahan sudah beraksi dan mertoni sudah keluar. Lanjut, Mbak. Oke. Slide terakhir. Menawi Ki Ageng Pemanahan sampun rawuh menika pertanda mertoni ugi arsa jemedhol anyanggi Sang Senopati Agung nggih Panembahan Senopati ingkang arsa tumindak ing ngaloga manter pamoripun mawi tejo jenar kang andamel asreping arcapada ngantos icalipun Maruta pun ngantos samirana kang lon-lonan minyak kamulyanipun Tribuna. Dah Mas. Ya, jadi dia yang akan merubah Maruto jadi Samirana gitu loh, Mbak. Naruto itu kan angin gede, jadi angin sepoi-sepoi gitu. Wow, jadi spoi-spoi. Oke, mungkin gitu dulu. Berarti ini sudah selesai. Cuman ini ada botol, jadi botolnya saling kuning ini tak ya, Mbak. Aku punya. Ada airnya, tapi airnya udah makin tinggi nih, Mbak. Gak kelihatan Mbak botolmu, tapi ini botolnya airnya makin tinggi gitu, Mas. Nah, tadinya kan Oh, gini ya, paruh ya. airnya udah masuk ke leher soalnya ini Mas airku. Aku baru tak minum ini, Mbak. Jadi baru segini. Udah mungkin gitu dulu. Jangan dianggap serius karena ini cuma dongeng. Jadi tidak perlu bingung, apalagi godong. Itu ya. Oke Oke, gitu, Mas. gitu dulu. Monggo Mbak Vicky ada tambahan apa kalau aku udah cukup. Enggak Mas, aku enggak ada tambahan. Aku aja enggak mau sama dengan Mas. Hmm. Oke, monggo Mbak Ming. Oke, sampun. Kita langsung aja tutup cerita dongeng kita malam ini. Pagi ini, udah pagi ini. Matur gong ing panungan dening Kitunggal Jatijaya Amung-Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 Pang Sumedar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel haline pangesi semipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala siga kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar ini semua cuma dongeng, jangan dipercaya, jangan diseriusin, apalagi diulang-ulang terus nonton video rekamannya. Saya Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, salam menyan, dan salam ojo percaya. Ya.